teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama aku Wida dan Gendis di channel Wida Winira. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. By the way, kita sekarang sudah memasuki bulan transisi dari permasalahan kita bersama saat ini, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan benar-benar masa transisi ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak ceroboh gitu kan, walaupun sudah memasuki masa yang tidak seserem yang sebelumnya, tapi ya mudah-mudahan ya aku sih berharap teman-teman dengan kesadaran yang tinggi tetap menjaga situasi ini sehingga tidak banyak lagi angka positifnya dan tidak ada lagi korban yang meninggal juga ya. Dan kita doakan semoga mereka-mereka semua yang sekarang ini sedang isolasi, sedang dirawat untuk berjuang melawan virus ini dapat segera diberikan kesembuhan, begitu kan, selalu mendapatkan support yang luar biasa dari saudara-saudaranya, keluarganya, baik kita semua yang sama sekali nggak kenal pun kita doakan mudah-mudahan Indonesia secara khusus dan dunia secara umumnya bisa membaik dan kita bisa petik pelajaran apapun dari kejadian ini. Kenapa sih aku banyak ngomong soal kesehatan, soal COVID? Nah, by the way, ada persamaannya sih, ada kaitannya, maksudnya ada kaitan dengan apa yang mau aku sampaikan di video kali ini, yaitu mengenai bagaimana cara aku dan keluargaku menjaga kesehatan. Cuman kali ini dari sisi gizi atau konsumsi buah-buahannya ya. Seperti yang kalian tahu, banyak sekali yang disarankan oleh pemerintah, oleh dokter-dokter, bagaimana cara membuat imun kita baik, stabil, daya tahan baik, segala macam, dan kesehatan kita juga selalu terjaga ya. Nah, salah satunya dari sekian banyak tips-tips, salah satunya adalah mengkonsumsi buah-buahan. Nah, kalau mengkonsumsi buah-buahan di keluarga aku pada umumnya, di keluarga aku sendiri ya, bukan di keluarga yang sekarang ya, maksudnya aku dan orang tua aku zaman dulu itu bener-bener digenjot gitu. Jadi kita semua, aku dan kakakku dan adikku tuh adalah orang-orang yang nggak bisa kalau melihat buah nganggur gitu kan. Jadi harus selalu makan buah terus setiap saat dan setiap ada buahnya di rumah. Kenapa? Karena penanaman info dari orang tuaku mengenai buah itu benar-benar masuk banget nih di otak kita, di doktrin abis, bahwa buah-buahan itu bisa membuat kamu stabil sehatnya karena buah-buahan itu mengandung banyak sekali vitamin di dalamnya. Ya buah ya sayur, dan paling efek sekali kalau untuk wanita. Jadi dia ngomong ke aku dan adikku karena kakakku cowok ya, jadi ibuku ngomong kalau buah-buahan itu dan sayuran itu kalau kita konsumsinya banyak, teratur, dan setiap hari gitu katakan, itu membuat wajah kita tuh awet muda, satu, dan yang kedua itu nggak layu gitu loh. Nggak layunya itu mungkin kelihatannya nanti pada waktu kita menjelang umur 30-an katakannya, atau 40-an gitu kan. Jadi kita tetap bisa memperlihatkan wajah kita tuh yang bersinar, yang cerah, yang brightening gitu kali ya, brightening secara alami gitu. Nah itu yang terus menerus banget di omongin kita, sehingga kitanya oh yaudah deh kita konsumsi buah terus segala macam. Nah sekarang ini aku mempunyai keluarga yang kalau untuk makan buah gelondongan gitu agak effort gitu ya, apalagi dengan anakku gitu. Nah satu-satunya jalan adalah minum jus buah. Jus buah, kalau si Gendis itu suka banget minum jus jambu biji yang merah itu setiap hari, almost every day dia minum itu dari kecil sampai sekarang umur 7. Dan baru kesini baru tahu kalau si jambu biji yang merah itu ternyata
punya kandungan vitamin yang luar biasa. Itu yang aku baru tahu. Sehubungan dengan itu, aku mau kasih sharing ke teman-teman, apa sih yang setiap hari ini kita konsumsi dalam rangka menyerap buah dan sayur gitu. Nah, setiap hari itu aku selalu memberlakukan kita harus minum jus buah dan sayur. Apa saja pilihan kita. Nah, walaupun terdengar ini itu kan sudah biasa ya segala macam, tapi buat aku oplosan dari campuran dari buah-buahan dan sayuran yang aku pilih ini itu sudah lumayan komplit, mengandung vitamin itu komplit banget. Nah, satu persatu aku mau sharing ke kalian apa saja sih biar kalian juga penasaran. Oke, biar kalian tidak penasaran maksudnya. Oke, yang pertama sebagai bahan utama aku punya wortel. Wortel ini bisa wortel tipe apapun ya, cuman memang biasanya wortel import atau wortel brastagi gitu kan, ada tipe brastagi gitu, kandungan airnya itu lebih banyak daripada wortel organik gitu. Nah teman-teman, wortel ini ternyata manfaatnya itu luar biasa loh untuk tubuh kita. Jadi yang kalau teman-teman sering dengar wortel itu adalah antioksidan, itu betul. Terus dia itu dipercaya mampu menjaga kesehatan jantung karena memiliki kandungan vitamin A. Ya selain mata ya, as we know, vitamin A. Terus hidrat arang itu adalah antioksidan itu sendiri, kalsium, fosfor dan beta karoten. Terus dan dia ini juga berpengaruh besar untuk mencegah penyakit jantung dan kardiovaskular. So teman-teman, kalau buat aku sendiri dia membantu kami semua dan anakku juga, itu membuat mata kita lebih sehat dan lebih bertahan lama. Belum sampai saatnya nanti kita harus menggunakan kacamata, tapi kita masih bisa bertahan lebih lama lagi gitu kan. Selain itu memang dia berfungsi banget untuk mencegah, karena antioksidannya itu ya, jadi mencegah adanya kanker segala macam gitu. Jadi ini kepercayaan aku terus, dan akan aku gunakan sebagai bahan utama kalau bikin jus. Yang kedua, campuran yang kedua adalah apel. Nah, dari sekian banyak apel yang aku gunakan untuk nyampur si wortel ini adalah apel Malang. Apel Malang itu ada dua teman-teman, ada yang apel Malang mana lagi sama apel Malang yang ada merah-merah ini. Aku nggak punya contoh yang mana lagi, cuma kalau mana lagi itu warnanya itu hijau muda, totally hijau muda, nggak ada warna lain. Nah, kalau buat aku itu enaknya dimakan langsung, nggak enak kalau dipakai untuk mix jus gitu. Nah, kalau yang apel Malang yang seperti ini cocok banget untuk kita mix dengan wortel kalau kita mau ngejus menggunakan slow juicer gitu. So aku langganan terus untuk membeli apel Malang yang model ini gitu. Untuk pemilihannya aku belum punya trik apa-apa sih, jadi sedapatnya apel Malang yang seperti ini udah kita beli aja gitu. Nah, itu tadi dua bahan utama untuk jus aku setiap hari. Kegunaannya si apel ini kurang lebih mirip sama wortel ya teman-teman. Antioksidan juga paling utama, seperti yang teman-teman udah tahu juga, dan dia itu bisa dikonsumsi sekulit-kulitnya ya, tapi jangan bijinya juga. Nah, apel ini betul kayak antioksidan, terus serat juga banyak, dan mengurangi resiko kanker, diabetes, dan jantung seperti itu. Nah, itu tadi karena udah aku sebutin bahan utama aku mau sebutin bahan pembantunya atau pendampingnya. Dulu aku cuma menggunakan satu bahan pendamping, yang adalah tomat buah seperti ini. Nah, tomat buah ini biasanya satu kali putaran aku bikin jus itu aku pakai 2 atau 3 buah tomat begitu. Ya, tomat sih juga kita juga tahu fungsinya tuh banyak banget, yang adalah
mengandung vitamin dan nutrisi yang dipercaya dapat membantu dan mencegah melawan penyakit jantung, kanker, diabetes, hingga osteoporosis. Jadi mungkin dia ada kandungan untuk vitamin D-nya, karena osteoporosis kan akan dekat banget sama vitamin D gitu. So aku biasanya 1 kali putaran itu 2-3 buah tomat begitu, biar ada seger-segernya lagi. Terus yang terakhir ini adalah mix aku beberapa waktu terakhir ini aku pakai kiwi. Nah, nggak banyak yang tahu soal kiwi ini. Ternyata kiwi ini loh, makan 1 buah kiwi itu ternyata equal dengan 5-8 buah jeruk dari sisi vitamin C-nya. Ulangi lagi ya, kandungan vitamin C dari 1 buah kiwi itu equal dengan 5-8 buah jeruk. So, teman-teman bisa ngebayangin kalau sekarang ini teman-teman dengar jeruk itu kandungan vitamin C-nya banyak atau tinggi, atau kalau sariawan minumnya jus jeruk aja segala macam. Nah, setelah tahu bahwa kandungan 1 buah kiwi aja itu equal dengan 5-8 buah jeruk, jadi kalian bisa bayangin seberapa tinggi sih vitamin yang ada di 1 buah kiwi itu sendiri. Kiwi ini dinobatkan sebagai salah satu pengencer darah alami paling efektif. So, biasanya aku menggunakan kiwi ini atau oplos kiwi ini hanya dengan 1-2 buah saja. Kenapa? Karena tampaknya mahal. Jadi dari sekian buah tadi yang paling mahal memang ini ya. Cuman karena setara dengan kandungannya juga, vitaminnya juga, jadi gue nggak ada masalah, aku nggak ada masalah. So biasanya 1 kali putaran itu kalau tomatnya ada 3, aku menggunakan kiwinya juga 2. Aku menggunakan kiwinya 2. Kalau misalnya tomatnya itu ada 2, jadi kiwinya yang aku pakai hanya 1. Begitu aja sih mixingnya, karena kalau kiwinya kebanyakan dia akan ngalahin rasa-rasa yang lain tadi gitu, yang ada ntar asem, padahal kan ada apel yang lumayan agak manis juga, wortel yang tidak asam dan tidak manis, jadi ntar rusak kalau misalnya kita kebanyakan kiwi. Seperti itu. Nah, 4 jenis buah tadi aku jus menggunakan slow juicer, bukan blender ya, tapi slow juicer yang sekarang sudah banyak sekali di pasaran. Karena itu karena mesin itu benar-benar bisa memeras sari-sari buah itu sampai habis airnya. Jadi kita mendapatkan ampas yang sudah kering dan mendapatkan sari yang dikumpulkan oleh si juicer ini gitu loh. Jadi bener-bener airnya itu kumpul semua dan langsung kita minum. Itu can you imagine, itu bener-bener manfaatnya langsung mengalir di tubuh itu seberapa besar gitu kan. So aku sih termasuk orang yang percaya bahwa mengkonsumsi makanan yang disinyalir bergizi ini, yang bervitamin ini, pasti akan berefek baik di tubuh kita, di tubuh aku pada khususnya ya. Jadi yang efek paling utama itu BAB pasti lancar, karena semua buah itu seratnya banyak banget. Terus kekontrol gitu loh, lambungku, perutku tuh kekontrol kalau makan, jadi tidak sampai kenyang banget, karena kalau kenyang banget itu bisa enek dan bisa bikin muntah. Nah, dengan mengkonsumsi jus buah-buahan atau sayuran ini, itu tuh dia tuh ngasih sedikit toleransi alokasi di perutku supaya nggak terlalu kenyang. Jadi aku nggak bakalan enek sampai muntah. Itulah gunanya dia bisa mengontrol si tubuhku untuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak berguna atau tidak berfungsi ya. As you know, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah tidak layak lagi itu kayak apa sih efeknya ke belakangnya gitu kan. Cuman kita juga nggak bisa serta-merta langsung mengkat itu semua, jadi harus pelan-pelan, karena semua ini adalah proses ya. Dan aku tahu, aku juga manusia biasa, kalau ngelirik ada makanan enak juga tergiur segala macam. Jadi ya selalu ingat dan selalu waspada aja sih kalau kata aku.
gitu teman-teman. So ya, video yang ala kadarnya ini, yang berdasarkan dengan sharingku saja ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang memang sekarang ini lagi masa-masanya kita untuk mencari hal-hal yang baik untuk tubuh kita, supaya tubuh kita ini terhindar dari segala macam kuman, virus, bakteri dan segalanya gitu. Apalagi penyakit-penyakit yang mengerikan ya. Ingat, kita sekarang juga udah mulai umur berapa gitu kan, dan kita juga harus ngasih nutrisi yang baik juga kepada anak-anak kita sedini mungkin, supaya dia terbiasa untuk hidup dengan sehat seperti itu. So teman-teman semuanya, thank you so much yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian berkenan dan semoga kalian senang dengan video ini. Kalau kalian senang dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa juga komen kalian mau kasih aku masukan apa gitu kan. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe, dan thank you so much bagi yang sudah subscribe. So hidup sehat selalu ya teman-teman ya, dengan menggunakan buah-buah kesukaan kalian, dan semoga kita semua sehat selalu dan bisa ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Thank you ya teman-teman. So Bye now. Senyum.